found it. We found it. We made it. We made it. Halo, selamat datang di podcast Ruang Bicara, di mana suara menemukan makna. Bersama saya Kairani Andita, yang akan ngobrol bersama mengenai bunga Rafflesia Hasselti. Yang mana bunga Rafflesia ini salah satu spesies Rafflesia langka. Saya sudah terhubung dengan Mas Septian Andriki, penemu bunga Rafflesia Hasselti, seorang pegiat konservasi dari komunitas peduli Puspa Langka. Tidak usah berlama-lama, mungkin pemirsa di rumah juga sudah excited untuk mendengar perjalanan Mas Septian menemukan Rafflesia Hasselti. Mas Septian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, mungkin Mas Septian bisa ceritakan sedikit latar belakang Mas Septian sebelum kita ngobrol mengenai penemuan Rafflesia Hasselti ini. Karena tadi saya sempat research bahwasanya Mas Septian ini seorang guru penjas ya. Itu benar nggak, Mas? Benar. Nah, lantas kenapa sekarang memilih untuk jadi pegiat konservasi? Bisa ceritakan sedikit, Mas? Jadi kembali di tahun 2011 ya, Mbak. 2011 itu saya kebetulan alumni dari D2 Penjas dari UNIP Universitas Bengkulu. Jadi waktu itu kita pernah dititipi buku pelajaran IPA. Jadi ada di salah satu materi buku pelajaran itu menyatakan persamaan antara bunga bangkai dengan bunga Rafflesia. Jadi saya bilang dengan anak-anak di sekitar situ bahwa ini dua spesies yang berbeda. Jadi si bunga bangkai ini sebenarnya sukunya Araceae atau talas-talasan, dia punya siklus hidup yang punya umbi. Sementara Rafflesia ini memang pure murni tanaman yang mempunyai inang, dalam artian dia parasit. Dia tidak bisa berfotosintesis sendiri. Nah, dari situ kita coba jelasin bahwa ini dua spesies yang berbeda, tapi anak-anak ini tetap ngeyel nih, Mbak. Nah, setelah itu kita bilang, kebetulan saya lahir nih di daerah Bengkulu Utara, daerah Kemumu. Kebetulan di belakang rumah sekolah saya itu banyak sekali dulu tumbuh habitat Rafflesia. Jadi kita tahu kan, saking banyaknya kenopnya itu, sebelum dia mekar kan dia bulat kayak bola tuh, Mbak. Kita mainin untuk main bola. Tapi berbeda drastis begitu kita udah 19 tahun kan. 19 tahun saya mengajar, ternyata menjumpainya aja susah. Akhirnya 2011 itu saya bilang dengan anak-anak, coba nanti kita bakal bikin semacam study tour lah, main ke lapangan nanti. Memang saya mau liatin ini perbedaannya. Akhirnya 2011 itu kita coba ekspedisi kecil-kecilan. 2012 kita dapat sekitar 10 habitat di daerah Kemumu. Jadi 10 habitat yang kita temuin. Nah, di 2017 ternyata terbit jurnal bahwa spesies yang kita temuin itu adalah spesies baru, yaitu Rafflesia Kemumu. Rafflesia Kemumu itu kita temukan 2017 jurnalnya, Mbak. Akhirnya, jadi kenapa dinamakan Rafflesia Kemumu? Karena penemuannya daerah Kemumu. Nah, balik lagi, saya coba ngulik-ngulik nih. Akhirnya kecanduan, kita coba ekspedisi kecil-kecilan waktu itu ke Jambi, Sumatera Barat. Nah, kita dapat tuh totalnya ada 5 spesies. 5 spesies itu yang memang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Arnoldi paling besar, Bengkulensis, Gadutensis, Hasselti, dan Kemumu yang baru. Ternyata, ada lagi ternyatanya, Mbak. Hasselti ini saya tetap penasaran dari 2012 itu. Ternyata titiknya terakhir dilaporkan itu ada 2000, hanya postingan di 2011. Berarti kan udah cukup lama. Kita udah 2017-an masih juga belum dapat juga. Nah, akhirnya kita nih coba komunikasi. Saya dapatlah Illustration Botanical yang Oxford University itu, namanya Christo Robot. Aku DM. Chris, mungkin suatu saat bisa main ke Bengkulu, saya bilang kayak gitu. Karena ada 5 spesies yang ada di Bengkulu. Saya memperkenalkan seperti itu. Ternyata 2019 itu pandemi. Nggak bisa datang kan.
Jadi batal Akhirnya datang kita ke mulai di 2021. jadi batal datang ke sini ya. 2021 dia datang. Oke, dilanjutkan di 2021 dia 2021 ya. datang. Nah, 2021 itu kita mulai ekspedisi itu, Mbak. Saya janjiin dulu 5 spesies. Tapi ternyata yang kita dapat tuh hanya 4, Mbak. Kecuali Rafflesia Hasselti. Saya bilang tadi. Saya bilang, terus bilang, Jackie, when I look to the Rafflesia Hasselti, kapan saya mau lihat Rafflesia Hasselti ini? Saya bilang, berdasarkan data yang kami kumpulkan itu hanya 2011 dapatnya. Saya bilang kayak gitu. Jadi akhirnya kita ngulik-ngulik lagi nih, coba cari habitat, terus informasi dari teman-teman di lapangan. 2022 dia datang lagi, si Chris, di tahun depan. Datang ke Bengkulu lagi, dia tetap nagih untuk Rafflesia Hasselti. Sementara saya udah nunggu dari 2011. Jadi saya bilang, Chris, saya dikit sekali informasi untuk itu. Karena populasinya memang kecil, Mbak. Populasi itu dalam artian penyebarannya hanya dikit kenopnya. Nah, akhirnya kita dapat waktu ekspedisi di 2022 itu Rafflesia Rhizanthus deceptor, yang kebetulan anak saya lahiran pada tahun itu, saya kasih nama Rhizanthus. Terus kita dapat Amorphapulus titanum dengan tinggi 4 meter. Terus kita dapat juga Rafflesia dengan mekar kelopak 7. Seperti itu. Jadi itu langkah normalnya berarti ya, Rafflesia Mas? kelopaknya 5. Jadi kita dapat kelopak 7. Jadi saya pikir Chris ini udah puas nih 2022. Ternyata belum masih ya? juga lagi. Eki, bisakah beberapa tahun ke depan saya lihat Rafflesia Hasselti? Jadi dia sudah penasaran, saya lebih kan. Saya pikir kayak gini, Chris, saya coba komunikasikan, saya coba atur perjalanan. Kalau misalnya jauh seperti apa, mau nggak? Kayak gitu. Paling nggak misalnya masuk hutan 2 hari kayak gitu, dia mau nggak? Saya coba komunikasi kayak gitu, akhirnya muncullah kesepakatan. 2025 saya coba datang kembali. Berarti dia libur di 2023-2024. Nah, akhirnya Mbak ya, 2020. Hah? 2 tahun berarti ya perhentiannya datang ke sini lagi. Dia datang, akhirnya 2025 miset saya di Januari. Sementara dia datang November, dia bilang kan. Akhirnya kita dapat pesan nih Mbak dari teman-teman di lapangan bahwa ada Rafflesia, tapi saya nggak tahu nih spesiesnya apa. Baru mekar kayak gini Mbak, 1 kelopak. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, ini totalnya agak lain. Bisa nggak kami tahu alamatnya? Bapak itu nggak balas-balas miset dari Januari itu. Di bulan Mei itu nggak pernah balas, Januari, Mei. Terus sampailah di November. Di November itu tanggal 15 Chris datang. Si Pak Iswandi itu yang dari LPHN Sumber Kudus itu saya telepon tiap hari. Akhirnya dia bilang, Bang, saya nggak bisa masuk. Karena Mbak tahu kan, 15 November itu badai. Oh iya. Kita aja sempat kelangkaan BBM kan. Saya bilang dengan Chris, Chris ini kayaknya kalau kita lihat dari map ini 15 jam. Tapi saya ada info kemungkinan besar ini mekar. Ini berdasarkan prediksi ya Mbak. Jadi kayak kami ini gambler dengan Chris. Kita coba nih 15 jam. Kalau memang kita beruntung kita dapat yang mekar. Kalau enggak ya udah kayak gitu loh. Akhirnya 15 jam itu just the map Mbak. Hanya di map. Pada saat kenyataannya di lapangan itu 20 jam. Berarti dengan tidak di perjalanan aja cuma perlu waktu 15 jam ya, Mas? 20 jam sekarang. Oh, kalau di Maps berarti Maps menentukan bahwasanya ini perjalanan 15 jam. 15 jam. Tapi ternyata di daerah itu tidak ada signal. Tidak ada signal, jadi kita kan nanya-nanya terus kan. Berhenti nanya. Akhirnya tahu nggak Mbak, itu sekitar nambah 5 jam kan, kurang lebih. Oh, berarti tidak ada realitanya 20 jam di perjalanan ya Mas? Nah, 20 jam. Akhirnya pas sampai di sana jam 4:30 Mbak, di Sumber Kudus itu. Saya nanya dengan Pak Iswandi, Pak Iswandi, ini kira-kira perjalanan berapa jam untuk sampai ke lokasi?
Dia bilang lah waktu itu 1 jam. 1 jam ini warlock, Mbak. Warga Warlock ya, lokal. Mas. Nah, Iya. ternyata saya tanya lagi, Pak Iswandi, ini gambaran treknya seperti apa? Dia liatin dengan saya, itu Bang, belakang bukit itu. Aku pikir kita nggak bakal naik kayak gini, Mbak. Mutar kayak gini kan. Ternyata sampai di lokasi itu kita nanjak kayak gini, Mbak, 90 derajat. Bukit itu kita tanjak kayak gini dari bawah sampai atas. Nah, kita berangkat itu dari Bengkulu itu Pak Rindu Joko Witono, terus Torogut, saya dari Bengkulu. Akhirnya sampai di sana itu ternyata di seperempat jalan punggungan bukit itu Pak Joko minta turun. Mas Deki, saya nggak sanggup, lanjutin aja dengan Chris. Akhirnya kita nganter dulu nih, karena nggak mungkin kan Pak Joko ini orang yang belum pernah ke lokasi, kita lepas. Saya antar dulu Ya ke kan? bawah, Chris Ya, harus karena- jalan dengan slow, nanti saya kejar, saya bilang kayak gitu. Chris, you have the very walking very slowly, but I go to the top. Saya pikir kayak gitu. Jadi dia jalan santai, tapi kita nanti nyusul. Nah, kita udah ngantar nih ke bawah, Pak Joko kita naik lagi. Sampai di atas itu, saya pikir Raplesianya di puncaknya ini, Mbak. Ternyata pas sampai di atas itu, Pak Iswandi bilang, kita turun lagi ke bawah, nanti lewat 3 sungai. Dengan mendaki itu 1 jam, berarti hampir di jam 5.30, ya kan? 1 jam itu baru. Berarti kalau turun lagi ke sejam, berarti 6.30, ya kan? Setengah 6 itu belum dapat apa-apa, Mbak. Di jam 7-nya baru kita dapat posisinya Raplesia itu. Pak Iswandi kan duluan sama Chris. Saya ngambil napas nih belakang. Saya paling terakhir di tim itu. Dengan batuannya gampang lepas waktu turun. Akhirnya sampai di sana, Pak Iswandi bilang, Pak Deki, maaf, Raplesianya nggak bekat. Waduh, saya capek. Tuh kayak nggak kebayar, Mbak. Jadi posisinya, lututnya kayak lemas, kita mau pingsan. Ada rasa kecewanya berarti ya, Mas? Kecewa waktu itu. Karena saya pikir Chris ini dengan 5 tahun bolak-balik, saya 13 tahun hampir nunggu kayak gitu. Akhirnya saya bilang, Pak, coba saya cek. Saya cek ke sana, masuk ke dalam hutan. Ternyata Raplesia itu Pak Iswandi nggak tahu bahwa Raplesia itu baru proses mekar kayak gini, Mbak. Kebuka dikit. Oh, iya, baik. Dari situlah keluar video saya histeris itu. Karena itu menurut saya rasa haru dan bangganya ya, Mas ya. Emosional ini muncul, kenapa dia harus saya yang lihat dia proses buka? Iya. Itu pertama. Berarti kan kayak kita nunggu anak nih 13 tahun. Iya. Dan Raplesia ini, Mbak, rata-rata mekarnya di 9 bulan, Mbak. Jadi saya rasa haru itu satu, dengan 13 tahun saya meranian, terus 20 jam kita perjalanan, 3 jam naik. Akhirnya kita luapin di sana semua. Nah, ini lucu. 2 orang ini punya argumen yang berbeda. Si Chris bilang saya halusinasi karena udah 20 jam perjalanan. Dia ini halusinasi. Dia nggak percaya bahwa itu mekar. Si Pak Iswandi menganggap saya kesurupan karena udah sore. Kita maghrib di dalam hutan. Berarti ada mistisnya sedikit ya, Mas ya? Ada mistisnya. Nah, jadi waktu itu, Mbak, kita, Mbak, dengan posisi baterai HP yang tinggal sedikit, kita harus berkomunikasi. Chris, kita cepat-cepat ngambil foto, video, karena kita mikir nih, pulang gelap. Ingat 2 jam. Mas. Saya sedikit potong. Ini apakah hutannya aman atau ini hutan yang banyak hewan-hewan buas atau lain sebagainya, Mas, gitu? Ini, jadi kayak gini. Setelah saya ngambil video dengan itu, dengan foto, Pak Iswandi bisik dengan saya. Dia nggak mungkin kan ngomong dengan Chris dengan dia tidak bisa bahasa Inggris. Kemarin baru ada harimau masuk di sini, di lokasi si bunga. Dan asal Mbak tahu, musimnya itu adalah musim durian di Sumatera Barat. Asal Mbak tahu, semua jenis kucing-kucingan ini, dia paling suka durian. Emang timingnya pas banget berarti ya, Mas ya? Iya, jadi saya bilang dengan Chris, ini kita harus lebih cepat karena kita berpikir keselamatan. Ya. Yang kedua, kita tetap dengan dokumentasi harus dapat sebagus-bagus ya.
Iya. Tapi Pak Iswandi tetap dia konsentrasi dia melihat sekitar. Karena baru Melihat kemarin situasinya. ternyata ada harimau yang masuk di sana di lokasi. Jadi saya pikir, waduh, ini ada PR terbesar kalau seandainya terjadi kita diserang satwa konflik kan, berarti saya pikir ini bakal jadi berita yang lebih ngeri lagi. Jadi waktu itu kita udah selesai itu, kita ambil dokumentasi, tapi nggak mekar sempurna ya Mbak, hanya dia sebatas gini. Karena kalau kita nunggu sampai proses mekar sempurnanya bisa lebih seharian kita nunggu di sana. Sementara lusanya Chris mau ada acara di Bengkulu. Akhirnya kita mutusin pulang. Sampai di Bengkulu tuh pemberitaannya viral seperti itu. Iya, berarti begitu haru dan bangganya Mas Septian dan tim sudah menemukan Rafflesia Hasselti ini yang Mas Septian sendiri penantiannya 13 tahun lamanya gitu. Ya. Ya, ini kita kaji lagi ya Mbak. Saya kembali meluruskan statement. Kalau dibilang menemukan Rafflesia Hasselti itu kan berdasarkan saya. Kita kembali statementnya. Karena Rafflesia Hasselti ini udah ada namanya, Rafflesia Hasselti. Bukan saya penemunya. Tapi kalau Rafflesia kemumu itu kebetulan saya penemunya di 2017. Jadi penamaan Rafflesia kemumu itu berdasarkan nemunya di daerah Kemumu. Nah, jadi penamaan itu kita kembali luruskan. Terus bukan tidak ada informasi bahwa di Bengkulu ini ada Rafflesia mekar. Kita kembali meluruskan. Karena di postingan komunitas peduli Puspalangka itu ada postingan bahwa Rafflesia Hasselti itu ada mekar di 2024. Cuman saya sudah masuk ke lokasi itu Mbak dengan 1 hari setengah ternyata tidak mendapatkan apa-apa dengan informasi yang sangat minim. Mbak tahu lokasinya daerah mana? Di mana tuh Mas? Padang Ulak Tanding Mbak tahu? Padang Ulak Tanding. Saya Ya, pernah perbatasan dengar. Lubuk Linggau dengan Padang Ulak Tanding itu kan daerah yang sangat rawan kriminal kan. Oh iya. Saya udah masuk di sana Mbak 1 hari setengah. Akhirnya tidak ada informasi, saya pulang di 2024. Jadi momen yang 13 tahun itu bukan Rafflesia ini 13 tahun tidak pernah mekar. Ada pernah mekar, tapi kita tidak dapat informasi yang tepat. Dan saya kembali meluruskan bahwa saya bukan anggota dari komunitas peduli Puspalangka Bengkulu. Mas Septian bisa jelaskan sedikit apakah bunga Rafflesia ini bisa tumbuh di mana saja atau ada tempat khususnya nih? Mungkin Mas Septian bisa jelaskan sedikit. Untuk Rafflesia ini Mbak, kenapa kita bilang ini sangat istimewa? Satu, Rafflesia ini saya yakin salah satu, dia kan bunga terbesar di dunia. Iya. Kenapa saya bilang terbesar? Karena dia look-nya kan size-nya hanya mengembang, vertikal seperti itu. Kalau dia tinggi berarti Amorphapulus, yang suku talas-talasan tadi yang 4 meter. Jadi di Sumatera ini ada 2 rekor bunga terbesar di dunia dengan bunga tertinggi di dunia. Rekor yang pernah saya temukan itu ada 105 cm. Nah, yang kita kaji sekarang Mbak, Rafflesia ini saya yakin ini tanaman yang mungkin dari zaman primitif dulu. Karena lihat dari dia posisi hidup harus mempunyai tanaman inang. Inangnya adalah suku anggur-angguran atau Vitaceae. Nah, sementara Rafflesia ini membutuhkan tanaman untuk inangnya tumbuh di atas itu tanaman tegak yang sangat tinggi. Makanya kita dulu kajiannya kalau melihat Rafflesia itu berarti kita lihat pohon yang paling tinggi. Di dalam hutan, pohon yang paling tinggi itu adalah jenisnya Sorea atau meranti merah. Nah, inilah yang saya pikir untuk kenapa Rafflesia itu bisa muncul, terus apa indikasinya bisa dia tumbuh. Ini salah satunya adalah hutan yang masih perawan, satu. Yang kedua, saya pikir bahwa ekosistem di sana masih sangat bagus, terus topsoil atau tumpukan humusnya masih sangat bagus di sana. Dan indikasi kembali, saya bilang Rafflesia ini cenderung tumbuh di daerah lembab. Dia tidak mau di bukaan, Mbak. Contoh, di depannya ada kebun sawit, kalau Rafflesia-nya duluan tumbuh di sana, mungkin dia masih tetap bertahan. Tapi kalau misalnya kebun sawit ini tumbuh, baru ada Rafflesia, nggak mungkin. Karena sawit sangat
kering ya Mbak, karena Iya. posisinya satu pohon sawit itu 10 liter air. Membutuhkan Berarti 10 tidak mungkin liter Rafflesia berarti ya. butuh sangat berat untuk tumbuh di sana Hmm. karena faktor kelembapan. Rafflesia hasselti ini kan dijuluki cendawan muka harimau karena dia punya pattern, punya motif yang panjang-panjang si lorengnya itu. Sementara kalau Rafflesia arnoldi Mbak sering lihat kan, dotnya bulat-bulat patternnya. Nah, terus Iya. Rafflesia hasselti ini cenderung punya warna yang menarik yaitu cenderung putih dan merah. Jadi patternnya tuh sangat selaras antara merah dengan putihnya ada. Nah, yang lebih bagusnya lagi, Rafflesia ini sering saya lihat populasinya sangat sedikit. Karena saya ketemu di Sumpur Kudus itu hanya ada 3 kenop, Mbak. Jadi sangat kecil populasinya, tidak seperti Rafflesia banyak. Terus karena ini salah satu yang paling cantik, makanya saya waktu itu, saya harus ketemu kayak gitu loh. Mas ada rasa ingin menyerah nggak Mas dengar 20 jam perjalanan melewati hutan yang lumayan tidak aman, tapi Rafflesianya belum mekar sampai di sana gitu. Saya tuh ini kalau saya bilang menyerah tuh udah cukup lama Mbak. Jadi tidak mungkin untuk menyerah. Itu satu. Yang kedua, saya kan harus merelakan nih Mbak. Di 2012 tuh saya berhenti dari mengajar. Jadi saya bukan tenaga pengajar lagi. Kita keluar dengan 7 tahun udah mengabdi waktu itu. Saya ini udah terlanjur nyemplung saya pikir. Nah kebetulan saya sekarang ini tergabung di teman-teman dari BRIN, merekrut saya satu-satunya orang yang bukan akademisi maupun peneliti. Saya orang lapangan. Jadi riset kami adalah untuk memetakan kembali apakah spesies Rafflesia itu di Indonesia masih 17 spesies atau tidak. Karena Indonesia ini ada 17 spesies, terus hanya ada di 4 negara, Mbak. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Rafflesia itu mekar. Di Indonesia hanya punya 3 pulau yang bisa ditumbuhi. Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Yang paling banyak populasinya adalah Sumatera. Saya pikir ini kita harus punya konsentrasi kembali untuk mencoba dokumentasikan untuk anak cucu kita nanti, Mbak. Ini setelah itu harapan dari Mas Septian sendiri sebagai pegiat konservasi ke depannya apa nih, Mas? Saya pikir ini sebagai tolak ukur bahwa di industri pariwisata ini namanya ada ekoturism, Mbak. Ekoturism ini salah satu konsep pariwisata yang berkelanjutan. Nah, ini yang kita kaji bahwa kita ini punya sebenarnya. Ini udah lama, tapi ini terlihat baru. Kenapa saya bilang ini terlihat baru? Kalau kita kembangkan dana desa, ini bikin desa wisata, ini kan pakai dana desa dari pemerintah dibangun wisata buatan. Nah, ini kita hanya menjaga hutan, kita hanya cuma lihat flora faunanya di sana. Ini bisa kita kembangkan sebagai pariwisata yang berkelanjutan untuk kedepannya. Nah, ini yang kita kaji bahwa pemampatan HHBK-nya bakal jalan. HHBK itu hasil hutan bukan kayu, Mbak. Jadi masyarakat tidak perlu menggarap, misalnya menebang ini ganti sawit, ini nggak perlu. Jadi teman-teman tinggal memampatkan ada hasil rotan di sana, terus pariwisatanya bisa dikembangin. Terus kita bikin lagi, misalnya peningkatan SDM-nya untuk turis guide dengan bahasa Inggris mungkin, dengan life skill-nya. Nah, ini yang kita pikir bisa dikembangkan. Ini khusus daerah Bengkulu, karena Bengkulu itu dulu dijuluki The Land of Rafflesia. Kenapa The Land of Rafflesia? Karena buminya Rafflesia, karena di sini ada Rafflesia terbesar, Rafflesia arnoldi. Nah, ini yang kita kaji bahwa ini bisa dikembangkan wisata minat khusus. Dalam artian botanical itu ada banyak, Mbak, di seluruh negara. Itu mereka harus, kalau kita kan kalau Islam nih harus ke Mekah. Mereka kiblatnya harus melihat bunga terbesar di dunia. Nah, ini yang saya kaji bahwa ini harus bisa dikembangkan untuk kedepannya. Mungkin dengan harapan Mas Septian tadi, bukan hanya dari kita, tetapi juga turis-turis luar negeri bisa berdatangan ke sini untuk melihat bunga Rafflesia yang langkah-langkah ini gitu. Karena kita punya tempatnya ya, Mas, punya fasilitasnya seperti itu ya, Mas ya. Kita punya tempat tanpa kita harus merusak hutan itu sendiri, begitu ya, Mas ya. Ya, karena kita udah tahu kan, Mbak, bencana sekarang itu lahirnya dari mana, bahwa itu ketidakpedulian bahwa saya pikir hutan tidak bisa menahan kembali. Karena mereka udah mengalihfungsikan hutan. Saya pikir sekarang
bagaimana kita punya progres, ini menyelamatkan hutan, terus kita dapat manfaat langsung dari hutan. Itu loh, Mbak. Ya, dengan kita membuat ini juga kita tidak merusak hutan ya, Mas ya. Iya. Tidak menebang pohon dan segala macamnya seperti itu. Ya baik, Mas Septian, ruang bicara kali ini rasanya haru dan bangga sekali mendengar Mas Septian bercerita. Setelah itu kita juga mendapat edukasi yang kita rasakan, haru dan bangga, serta banyak sekali edukasi dari Mas Septian. Sekali lagi terima kasih Mas Septian. Sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali. Mari Mbak, makasih. Terima kasih Mas Septian.